Terima kasih Anda masih bersama kami di Teras Petang. Pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah atau Unismu Makassar berunjuk rasa di depan kantor Rektorat Unismu. Mereka menuntut transparansi pihak kampus terkait sejumlah pembayaran yang terus meningkat tiap tahunnya. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Rektorat Unismu Rabu siang 19 Agustus. Dalam aksinya, mereka mempertanyakan sejumlah kenaikan pembayaran setiap tahunnya di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Seperti pembayaran praktikum yang harus dilunasi sebelum pembayaran pengurusan KRS. Dan setelah pembayaran KRS, mahasiswa masih juga dimintai sejumlah pungutan lagi. Pembayaran uang perpustakaan, namun pihak kampus hingga saat ini tidak mengadakan perpustakaan sesuai harapan mereka dan sesuai dengan yang tercantum dalam pembayaran BPP tiap semester yang mereka bayarkan. Mereka juga mempertanyakan iuran UAS dan pembayaran KKP Fakultas Pertanian. Hendri, mahasiswa Fakultas Sospol Unismu mengatakan kenaikan pembayaran melebihi 100%. Misalnya, yang semula hanya dibayar sebesar Rp100.000, kini naik hingga Rp350.000, seperti pembayaran uang praktikum yang baru diadakan pada ujian akhir semester ini. Ya, jadi apa yang menjadi tuntutan kami pada hari ini, itu ya ada beberapa pembayaran perkuliahan ini kemudian dinaikkan setiap tahunnya, sehingga kehadiran kami di depan pembayaran pertama praktikum yang ada di Fakultas Pertanian yang konon katanya pada saat sebelum pengurusan KRS itu harus dibayar, dan setelah pengurusan KRS pada saat di lapangan dia masih dimintai sejumlah pungutan. Mereka protes, selain pembayaran yang jumlahnya terus meningkat, pihak kampus juga tak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya. Mereka meminta transparansi pihak rektorat kampus terkait pembayaran yang tiap tahun meningkat di seluruh fakultas. Apabila permintaan mereka tidak segera dipenuhi, mahasiswa mengancam akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Dari Makassar, Fitriana Sari, GoTV memberitakan. Kita beralih ke info pasar. Pemirsa, akibat pasokan yang berkurang, harga daging di Sugu Minasa, Kabupaten Goa mengalami kenaikan. Pihak Disperindak menilai ada permainan spekulan yang sengaja menahan stok atau persediaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Harga daging di Pasar Minasa Mahupa, Kabupaten Goa naik, tak beda jauh dengan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Kenaikan harga sumber protein ini disebut pedagang karena kondisi kurangnya pasokan daging dari daerah-daerah penghasil. Sebelumnya harga daging berada pada kisaran Rp80.000 per kilogram. Beberapa waktu terakhir naik menjadi Rp85 hingga Rp90.000 per kilogram. Haji Nasa, penjual daging mengatakan harga daging naik karena pasokan daging berkurang sejak usai Lebaran. Iya. Berapa naiknya itu, Pak? Rp5.000. Rp5.000 ya? Iya. Itu kenapa naik, Pak? Anunya memang semuanya harga ini naik semua. Oh, pasokannya yang kurang, Iya, Pak. iya. Artinya itu memang dari peternak atau pemotong yang kurang? Peternak mungkin itu. Peternak ini? Iya. Kenyataan di lapangan berbeda halnya dengan pernyataan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Goa yang mengatakan bahwa tidak ada kenaikan harga daging di Kabupaten Goa karena stok daging dari peternak masih mencukupi. Alhamdulillah di Kabupaten Goa ini tidak kena dampak kenaikan dari istilahnya normal. Kalau saya lihat di media-media memang kelihatan di daerah lain mungkin ada kenaikan. Tapi kita di Kabupaten Goa syukur alhamdulillah, karena mungkin salah satu Goa ini adalah banyak ternak-ternak sapi yang ada di Goa sehingga mungkin dampak kenaikan tidak ada. Jadi itu. Kurangnya pasokan daging di pasaran diduga sengaja dimainkan spekulan. Diduga ada peternak ataupun distributor nakal yang sengaja mengurangi pasokan menjelang Idul Kurban. Hal ini harus diantisipasi sedini mungkin oleh pemerintah terkait. Dari Kabupaten Goa, Alfian Sam, GoTV memberitakan. Kita beralih ke informasi terkait dengan apel besar Gerakan Pramuka. Di usianya yang ke-54 tahun, Gerakan Pramuka telah berkontribusi besar dalam menciptakan generasi bangsa yang berkarakter dan mempunyai jiwa nasionalisme serta sosial yang tinggi. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan saat menjadi Inspektur Upacara di Perikatan Hari Pramuka.
Gubernur Sulsel Syahrul Yassin Limpo bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Pramuka ke-54 tahun di lapangan Rumah Jabatan Gubernur Selasa 18 Agustus 2015. Gubernur Sulsel dalam sambutannya mengatakan gerakan pramuka mempunyai fungsi penting karena berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah melalui kegiatan sosial dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Gerakan pramuka merupakan bagian yang berperan dalam membentuk karakter kaum muda yang cerdas, berakhlak mulia, terampil, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan berjiwa nasionalisme tinggi. Syahrul juga menilai pembangunan daerah harus terus diisi oleh generasi muda yang memiliki disiplin tinggi, mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang handal, serta etika atau moral yang baik. Gerakan pramuka adalah gerakan nasional yang harus bisa lahir dari semua kekuatan-kekuatan bangsa agar kita mampu membekali anak-anak kita dengan jiwa raga Indonesia, idealisme Indonesia, karakter dan jati diri Indonesia. Gubernur Sulsel berharap ke depan kegiatan pramuka mendapat semakin banyak dukungan penuh dari pihak kepolisian dan TNI, terutama pula dukungan dari masyarakat, sehingga menjadi penyemangat bagi generasi muda lainnya untuk turut membangun daerah melalui pembentukan kedisiplinan diri. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Teras Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Teras Petang. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keringanan dan insentif pajak daerah untuk biaya balik nama atau BBN kendaraan roda 4 dan di atasnya sebesar 10%. Hal ini dalam rangkaian memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70 tahun. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keringanan dan insentif pajak daerah bagi kendaraan dalam rangkaian memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 tahun. Keringanan ini berlaku bagi seluruh kendaraan roda 4 atau lebih dan tidak berlaku bagi kendaraan roda 2 serta kendaraan dinas dan kendaraan umum. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Dispenda Sulsel, Toto Tanah Ranggina mengatakan pemberian insentif ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 1384 Tahun 2015 tertanggal 18 Agustus tentang pemberian keringanan dan insentif pajak daerah. Aturan ini berlaku mulai 18 Agustus sampai Oktober mendatang, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Selatan yang kemungkinan bisa saja diperpanjang apabila antusiasme masyarakat cukup tinggi. Wajib pajak diimbau untuk segera bertransaksi di kantor Samsat terdekat lebih awal, bukan pada terakhir menjelang batas waktu untuk menghindari antrian panjang. Toto menambahkan kebijakan pengurangan hanya berlaku untuk pembebasan pokok dan denda bea balik nama kendaraan, penyerahan kedua dan seterusnya yang insentifnya sebesar 10% dan diberikan kepada seluruh wajib pajak yang memiliki kendaraan pribadi. Bapak Gubernur telah menandatangani surat keputusan Gubernur berupa pemberian insentif kepada kendaraan roda 4, 6, 8, 10 untuk bea balik nama kendaraan bermotor. Yang dulunya itu sesuai peraturan daerah diberlakukan 12,5%. Sekarang kenanya hanya 10% untuk kendaraan baru. Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dispenda Sulsel berharap melalui pemberian insentif ini akan mengurangi beban masyarakat, khususnya yang mempunyai kendaraan roda 4, sekaligus mendorong agar semakin taat dalam membayar pajak sehingga target pendapatan pajak dari sektor bea balik nama dapat meningkat. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan. Kita beralih ke informasi terkait dengan pembangunan Wisma Negara di kawasan Center Point of Indonesia yang resmi dilakukan. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama dan pemasangan tiang pancang oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo.
Gubernur Sulsel Syahrul Yassin Limpo didampingi Wakil Gubernur Sulsel, Ketua DPRD dan Wakil Wali Kota Makassar melakukan peletakan batu pertama dan pemasangan tiang pancang pembangunan Wisma Negara yang berada di dalam kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Rabu 19 Agustus 2015. Wisma Negara memiliki ciri khas etnis dan budaya Sulawesi Selatan mulai dari Toraja, Bugis, Mandar, Makassar. Akan dibangun di atas lahan 30.000 meter persegi dan untuk tahap pertama ditaksir akan menelan biaya sekitar 55 miliar rupiah. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel, Kadis Tarkim Andi Bakti Haruni mengatakan, Wisma Negara ini nantinya akan mempunyai berbagai fasilitas, di antaranya ruang rapat, restoran, ruang terbuka hijau yang bersifat publik dan private. Pembangunan Wisma Negara yang akan menjadi landmark baru sekaligus kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan secara keseluruhan diperkirakan akan menelan anggaran APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 200 miliar rupiah dan ditargetkan selesai pada tahun 2017 mendatang. Rencananya akan seluas 26.700 meter persegi. Lahannya seluas 5,2 hektar, ya, 5,2 hektar. Kita rancang gedung ini sebanyak 3 lantai, termasuk basement yang kita fungsikan lebih banyak untuk parkir. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo meminta pembangunan kawasan Center Point of Indonesia tidak mengorbankan keindahan alam seperti panorama sunset di kawasan tersebut. Keberadaan Wisma Negara ini nantinya akan dipergunakan sebagai tempat pertemuan sekaligus peristirahatan bagi para pejabat negara baik dalam negeri maupun luar negeri ketika berkunjung ke Makassar. Syahrul menambahkan pembangunan kawasan CPI yang terletak di sekitar Pantai Losari Makassar dikerjakan joint operation antara Jo Group Ciputra dan melibatkan kontraktor bertaraf internasional yang sudah berpengalaman. Pada tahap ini kan dia lebih banyak pada pendekatan ruang publik yang kita buat dan menata lokasi. Siaplah khususnya untuk persiapan ruang-ruang pertemuan yang publik juga bisa pakai nanti dengan hall yang lebih besar. Gubernur Sulsel berharap masyarakat dapat mendukung agar proyek pembangunan ini dapat berjalan lancar sekaligus nantinya bisa dimanfaatkan dengan baik. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan. Ya, dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda dapat mengikuti dialog teras yang akan dipandu oleh rekan kami Nur Fitri Ishak yang akan berbincang terkait dengan perparkiran di Pantai Losari, Makassar. Saya Bayu Harsya, selamat malam, sampai jumpa.